Bayangkan jika kamu bisa melihat ke dalam tubuh manusia tanpa mesin, tanpa alat, hanya dengan mata telanjang. Kedengarannya mustahil kan? Namun seorang gadis muda di Rusia mengklaim bisa melakukannya. Inilah kisah Natasha Demkina, gadis yang dijuluki sebagai manusia sinar X. Natasha Demkina lahir pada tahun 1987 di kota kecil Saransk, Rusia. Dia tumbuh seperti anak-anak lainnya, hingga suatu hari ia mengalami pengalaman aneh. Saat ibunya merasa sakit perut, Natasha mengatakan ia bisa melihat kondisi dalam tubuh sang ibu. Dan dari situlah segalanya berubah. Bahkan dokter lokal pun dibuat tercengang oleh keakuratannya dalam memberikan diagnosa kepada orang yang diperiksanya. Natasha mengatakan ia bisa melihat organ dalam tubuh manusia, seolah-olah tubuh mereka transparan. Ia bahkan mengklaim bisa mendeteksi penyakit tumor bahkan luka dalam hanya dengan melihat seseorang. Kemampuannya digadang-gadang lebih tajam dari peralatan medis seperti CT scan, ronsen, fluoroskopi, dan peralatan X-ray lainnya. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang mulai berdatangan padanya untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan. Dan dalam waktu singkat, Natasha menjadi perbincangan nasional. Cerita tentang Natasha dengan cepat melampaui batas kota dan negara. Media mulai meliput, wartawan berdatangan. Ia tampil di televisi Rusia dan kemudian dibawa ke Jepang, Inggris, bahkan Amerika untuk diuji. Banyak orang yang percaya pada kemampuan Natasha karena dalam beberapa kasus ia berhasil mendiagnosis hal-hal yang bahkan dokter lewatkan. Tetapi di sisi lain ada juga yang tidak percaya dengan kemampuan Natasha. Beberapa dokter di Rusia sempat kagum karena Natasha menunjukkan lokasi penyakit pasien dengan cukup akurat. Bahkan ada pasien yang bersumpah sembuh setelah didiagnosis oleh Natasha. Seorang pasien yang katanya menderita tuberkulosis paru dikarantina selama setahun di rumah sakit setempat. Pengobatannya tidak memberikan perbaikan walaupun ia sudah rutin untuk meminum obat anti tuberkulosis. Keluarga orang itu memanggil Natasha dan Natasha segera memeriksanya. Sambil memindai dadanya, Natasha mengatakan penyakitnya bukan tuberkulosis. Dan karena ia tidak tahu nama penyakitnya dan di saat itu ia masih duduk di bangku SMA, ia hanya menggambar organ yang bermasalah dalam tubuh pasien itu. Dan hasil gambar yang dibuatnya ditunjukkan kepada dokter. Dokter yang melihat itu segera mengatakan bahwa itu adalah gambar sebuah penyakit yang disebut sebagai penyakit sarkoidosis yang menyebabkan lesi. Setelah diagnosa utamanya ditemukan, dokter pun memberikan obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien itu. Tidak menunggu lama, penyakit pasien itu sembuh, yang dulunya disebut sebagai penyakit tuberkulosis. Tapi tentu saja, dunia sains tidak begitu saja mempercayai hal itu. Natasha diundang ke London, lalu ke Norwalk untuk diuji oleh organisasi skeptis yang bisa menguji klaim paranormal. Dalam tes uji itu, ada 7 pasien masing-masing dengan kondisi medis berbeda. Tugas Natasha adalah mencocokkan kondisi medis mereka. Hasilnya, Natasha hanya bisa benar sebagian, sementara tebakannya yang lain gagal. Pihak penguji mengatakan bahwa kemampuan Natasha Demkina hanya dibuat-buat, dan diagnosisnya yang dikatakan akurat oleh banyak dokter di Rusia itu hanyalah kebetulan, bukan karena ia bisa melihat dalam tubuh manusia. Tapi tim Natasha membela dan tidak setuju terhadap keputusan tes yang dilakukan oleh ilmuwan barat, karena pengujiannya terlalu ketat dan tidak adil. Mereka percaya kemampuan Natasha itu nyata, tapi mungkin bekerja dalam konteks yang tidak bisa diuji secara standar.
Sampai hari ini, kemampuan Natasha masih menjadi misteri yang kontroversial. Diakui di negaranya, tetapi tidak diakui di negara barat. Namun karir Demkina jalan terus di Rusia. Dia bahkan bekerja dengan tim peneliti lokal dan membuka layanan konsultasi. Dan sekarang ia telah menjadi seorang dokter, di mana ia bisa mengkolaborasikan kemampuan alaminya dengan kemampuan akademiknya sebagai dokter. Jadi, bagaimana menurut Anda pemirsa mengenai kasus ini? Apakah Natasha Demkina benar-benar mempunyai kemampuan super? Atau ini hanya efek psikologis dan kemampuan Natasha yang bisa membaca mimik wajah kliennya? Tulis komentar Anda dan jangan lupa subscribe pro. Oke pemirsa, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai kisah Natasha yang disebut sebagai manusia sinar X. Jadi jika Anda memiliki pendapat atau komentar, Anda bisa memberikan komentar Anda di kolom komentar ya pemirsa ya. Dan jangan lupa dukungan Anda boleh berikan sumbet Anda di channel saya ini. Dan salam sehat selalu. Terutama sayangilah uang Anda ya pemirsa ya. Itu dia kehidupan yang sangat penting ya.